Market Invest pekan pertama di bulan Juni 2021. Fokus pasar pekan ini kemungkinan besar akan didominasi oleh outlook kenaikan suku bunga The Fed, optimisme pertumbuhan ekonomi global, dan sentimen kenaikan kasus COVID-19 di sejumlah negara-negara Asia. Senin pagi pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, USD Japanese Yen akan mendapatkan sentimen penggerak dari data produksi industri dan data penjualan retail Jepang untuk bulan April. Perekonomian Jepang berpeluang memulih bila kedua data ekonomi tersebut dirilis melebihi estimasi, dan hal ini berpeluang memicu penurunan dolar yen. Selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat, dolar Australia akan mendapatkan movers dari data aktivitas manufaktur dan non-manufaktur Tiongkok. Memulihnya data-data ini berpotensi memicu kenaikan Aussie, karena Tiongkok merupakan mitra dagang utama negara Australia. Di waktu yang sama, New Zealand dollar akan mendapatkan sentimen penggerak dari data tingkat keyakinan bisnis yang dirilis oleh Australia and New Zealand Banking. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka New Zealand dollar berpeluang bergerak menguat. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, Jepang akan merilis data tingkat keyakinan konsumen untuk bulan Mei. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka dolar yen berpeluang bergerak turun. Selanjutnya, Jerman akan merilis data indeks harga konsumen untuk bulan Mei. Membaiknya data ini bisa diartikan tingkat inflasi di Jerman mengalami kenaikan, dan hal ini berpeluang memicu kenaikan euro. Malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dolar Kanada akan mendapatkan penggerak dari data neraca transaksi berjalan untuk periode April. Bila data ini menunjukkan aktual yang lebih besar dari perkiraan, maka USD CAD berpeluang bergerak turun. Selasa pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Australian dollar akan mendapatkan penggerak sentimen dari data aktivitas manufaktur PMI Jepang untuk bulan Mei. Bila data ini dirilis lebih baik dari perkiraan, maka USD dollar yen berpeluang bergerak turun. Selanjutnya, sebelum Reserve Bank of Australia RBA mengumumkan suku bunganya, dolar Australia akan mendapatkan movers dari data pembangunan yang telah disetujui untuk bulan April. Data transaksi berjalan untuk kuartal pertama dan data aktivitas manufaktur Tiongkok versi lembaga survei market. Bila serangkaian data tersebut dirilis lebih baik dari perkiraan dan bersamaan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, RBA memberikan komentar yang lebih hawkish, maka Aussie berpotensi menguat tajam. Siang hari pukul 14.50 hingga 15 waktu Indonesia Barat, Euro USD akan mendapatkan katalis penggerak dari rangkaian data ekonomi dari negara Prancis, Jerman, dan kawasan Euro lainnya. Data tersebut seperti data manufaktur dari Prancis, data manufaktur Jerman, data tingkat pengangguran di Jerman, serta data manufaktur dari kawasan Euro lainnya. Membaiknya data-data ekonomi ini bisa diartikan ekonomi di kawasan Euro sedang mengalami pemulihan, dan hal ini berpeluang menopang kenaikan nilai tukar USD. Selanjutnya, GBP USD berpeluang mendapatkan sentimen penggerak dari data aktivitas manufaktur untuk periode Mei. Bila data dirilis melebihi estimasi, maka GBP USD berpeluang naik. Selanjutnya, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Euro kembali akan mendapatkan movers dari data indeks harga konsumen periode Mei dan tingkat pengangguran zona Euro untuk bulan April. Masifnya vaksinasi COVID-19 di Eropa bisa mendukung kemajuan data-data tersebut, sehingga bila data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Euro USD berpeluang menguat. Malam hari, dolar Kanada berpotensi mendapatkan katalis penggerak dari data produk domestik bruto dan data aktivitas manufaktur untuk bulan Mei. USD CAD berpotensi bergerak naik bila data ini dirilis lebih rendah dari estimasi. Malam hari pukul 21 Indonesia Barat, harga emas berpeluang mendapatkan katalis penggerak dari data aktivitas manufaktur AS versi Institute for Supply Management untuk bulan Mei. Bila data ini dirilis lebih tinggi dari perkiraan, maka harga emas berpotensi turun. Rabu pukul 8.30, dolar Australia akan mendapatkan sentimen penggerak dari perilis data produk domestik bruto Australia untuk periode kuartal pertama. Bila data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka Aussie berpeluang menguat. Selanjutnya di sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, lembaga survei Eurostat akan merilis data indeks harga pada tingkat produsen. Membaiknya data ini bisa mencerminkan kenaikan inflasi di kawasan Euro.
Euro USD berpotensi menguat bila data ini dirilis menunjukkan aktual data yang lebih baik dari perkiraan. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, USD CAD akan mendapatkan sentimen penggerak dari data izin membangun untuk bulan April. Bila data dirilis lebih baik dari perkiraan, maka USD CAD berpeluang bergerak turun. Kamis pagi, Badan Pusat Statistik Nasional Australia akan merilis data neraca perdagangan dan penjualan retail Australia pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, serta lembaga survei market akan merilis data aktivitas jasa di Tiongkok untuk bulan Mei. Australian dollar berpotensi menguat bila rangkaian data-data tersebut dirilis lebih baik dari perkiraan. Sore hari pukul 14.50 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, Euro USD berpotensi mendapatkan move force dari rilis data aktivitas di sektor jasa dari negara Prancis, Jerman, dan zona Euro. Membaiknya aktivitas jasa tersebut berpotensi menopang kenaikan Euro. Malam hari pukul 19.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, harga emas berpotensi mendapatkan movers dari data-data tenaga kerja di luar sektor pertanian versi Automatic Data Processing (ADP), data klaim pengangguran mingguan, dan data aktivitas jasa Amerika Serikat. Bila data-data tersebut dirilis lebih baik dari perkiraan, maka dolar AS berpotensi menguat dan menekan harga emas turun. Seperti biasa, Energy Information Administration akan melaporkan jumlah cadangan minyak mingguan Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah cadangan minyak mentah di AS berpeluang memicu penurunan harga minyak global. Jumat sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, lembaga survei market akan merilis data konstruksi Inggris untuk periode Mei. GBP USD berpeluang bergerak turun bila data dirilis lebih rendah dari estimasi. Selanjutnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Euro USD berpotensi mendapatkan katalis dari data penjualan retail kawasan Euro untuk bulan Mei. Bila data aktual dirilis melebihi estimasi, maka Euro berpotensi menguat. Malam hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Kantor Statistik Nasional Kanada akan merilis data tenaga kerja untuk periode Mei. Meningkatnya jumlah angkatan kerja serta menurunnya angka pengangguran akan menopang penguatan dolar Kanada, dan hal ini bisa memicu USD CAD bergerak turun. Di waktu yang sama, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat akan merilis data-data penting penggerak market seperti pendapatan per jam pekerja Amerika Serikat dan tenaga kerja di luar sektor pertanian versi pemerintah, dan data tingkat pengangguran untuk periode Mei. Data-data ini akan menjadi fokus para trader dunia. Bila data ini menunjukkan angka aktual yang lebih besar dari estimasi, maka dolar AS berpeluang menguat dan harga emas berpotensi melemah. Berikut adalah jadwal market movers yang perlu Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak person Anda di VFX. Terima kasih, sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.